Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya tentang malaikat. Ya. Hmm. Nah, sekarang kalau nggak salah tentang kehadiran malaikat dalam kehidupan manusia. Ya, hadirnya malaikat yang menyerupai manusia. Kadangkala memang eh, manusia itu suka nggak ngeh terhadap seseorang yang eh, takjim, apa namanya kita tuh takjim atau apa, bukan takjim ya, takjub lah, takjub terhadap perkataan dan tingkah perilaku seseorang. Dan ternyata kalau sama orang-orang yang ahli-ahli Allah, ya beliau adalah malaikat kan gitu. kadang kadang suka seperti itu malaikat itu, cuman jarang dan apa namanya, waktunya pun tidak ditentukan gitu kapan. Jarang ya kalau kita menemukan seseorang seperti itu gitu. Cuman ada gitu ya. Di sini apa namanya, ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi segala perbuatan yang mulia dan selalu mencatat perbuatan tersebut. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan, baik perbuatan maupun perkataan yang baik dan buruk. Surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Ini nggak apa namanya, kita sudah mengetahui malaikat Raqib dan Atid ini ya. Nah, adapun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Yang Halus dan Tak Terlihat, itu malaikat dalam Al-Quran tahun 2013, menerangkan bahwa ibadah zikir, sholawat secara berjamaah merupakan media atau wasilah yang bisa mengumpulkan malaikat sekaligus selain manusia ya. Jadi banyak sekali halakoh-halakoh zikir yang ada di Indonesia, halakoh-halakoh sholawat yang ada di Indonesia. Itu biasanya apa namanya ya, suka biasanya adanya di malam Jumat atau di malam Ahad gitu ya, yang mengadakan majlis-majlis seperti itu. Dan katanya malaikat itu turun, ikut hadir ya, hadir berzikir bersama ahli-ahli zikir, hadir bersolawat sama orang-orang yang bersolawat, di majlis-majlis ilmu pun sama seperti itu ya. Kalau misalkan kita diperlihatkan ketika kita lagi zikir ya bersama halayak ramai ya, itu kalau diperlihatkan malaikat mungkin kita kaget-kaget ya, yang ada nggak berzikir, yang ada kabur, yang ada ya, yang ada kabur karena ya malaikat turun ikut hadir gitu kan, bukan satu dua lagi, banyakan ya. Setelah itu lapor ya, malaikat itu lapor, setelah selesai malaikat itu lapor ya. Dalam sebuah riwayat, setelah selesai malaikat menuju Allah menyampaikan bahwa kata malaikat, kami habis hadir dari majelis zikir ya Allah. Kemudian Allah berfirman, limpahkan rahmat bagi mereka semua, ampuni mereka semua. Tetapi malaikat berkata, ya Allah, ada orang yang hadir tapi tujuannya bukan berzikir gitu. Terus Allah kembali berfirman, ampuni mereka karena mereka mendekat kepada orang yang berzikir. Nah, di sini kita melihat ada sebuah protes dari malaikat terhadap orang-orang yang tidak ikut, yang ikut berzikir tapi tujuannya bukan untuk berzikir gitu loh. Ada sedikit protes. Kalau kita lihat secara lebih dalam, berarti kan malaikat memiliki rasa apa namanya ya? Rasa, kalau protes itu disebutnya apa ya, kalau ada protes itu ya? Rasa apa sih namanya sih? Enggak, pokoknya yang namanya protes itu kan nggak apa namanya, nggak selalu taat kan gitu ya, nggak selalu taat. Kalau namanya proses kan nggak selalu taat kan gitu. Ada ada di masa malaikat tersebut tidak senang terhadap seseorang kan gitu. Nah, itu malaikat kan gitu ya. Terus nah, kalau kalian sering berzikir sama ikut berzikir dengan halakoh zikir, halakoh sholawat ya, uh, insya Allah doa-doanya itu terkabul, makbul sama Allah ya.
Dulu sebelum Abah Sekumpul itu wafat, yaitu halaqah sholawatnya itu wah luar biasa itu. Setiap kali beliau setiap kali mengadakan acara gitu ya, atau setiap kali ada apa namanya majelis sholawatnya beliau, itu seakan-akan iman tuh naiknya full gitu, imannya tuh full banget dah pokoknya. Jadi makanan rohaninya itu betul-betul puas gitu. Terus alhamdulillah digantikan oleh apa namanya Abah Haji gitu kan. Nah setelah digantikan sama Haji setelah beberapa tahun, tahu-taunya kemarin meninggal juga, dan sampai sekarang belum ada penggantinya. Dan setiap kali beliau itu, khususnya kepada almarhum Abah Guru Skumpul, itu keanehan-keanehan yang ada di majelis sholawat tersebut itu sangat banyak sekali, banyak lah. Itu ya Allah ya Rob, mantep lah pokoknya, luar biasa pokoknya lah keanehan-keanehannya itu. Ya habis gimana, malaikat hadir di situ, ternyata malaikat hadir di situ kan gitu ya. Eh, Terus bagi kita yang apa namanya, yang tidak pernah ikut berzikir halakoh zikir, halakoh sholawat, tolong carilah ya, cari halakoh tersebut gitu. Biar dapat keberkahan ya, biar dapat berkah gitu. Punya niat untuk ingin berzikir sama orang-orang halayak ramai itu udah dicatat bagaimana kalau ikut berzikirnya kan gitu. Terus selanjutnya Allah menjadikan tabiat para malaikat hanya untuk taat kepada Allah. Namun mereka taatnya bukan terpaksa atau majbur. Artinya majbur di situ, taat di situ, terpaksa di situ bukan berarti apa namanya ya, kodo dan kodarnya seperti yang Allah berikan kepada mereka seperti itu, bukan ya. Mereka tetap memiliki ikhtiar, tetapi ikhtiar mereka itu dengan kehendaknya Allah gitu. Hanya dalam ketaatan kepadanya saja itu ikhtiarnya gitu ya. Selanjutnya Allah menciptakan mereka bukan untuk mendapatkan bantuan dari malaikat, bukan ya, atau mengambil manfaat dari malaikat, bukan ya, namun untuk berbagi hikmah ya, hikmahnya untuk kepada manusia, baik itu diketahui atau tidak gitu ya. Banyak sekali manfaatnya, hikmah itu banyak. Bukan berarti Allah punya apa namanya, butuh bantuan malaikat, enggak lah. Enggak ada malaikat juga enggak bakal turun derajatnya Allah kok, enggak kan gitu. Kalau kita sholat terus derajatnya Allah naik, enggak juga. Terus kita enggak sholat derajat Allah tuh turun, ya enggak juga. Enggak ada yang bisa menurunkan dan menaikkannya Allah, enggak ada gitu ya. Terus ada sebuah pernyataan pembela Allah kan gitu ya. Ada sebuah pernyataan pembela, kami adalah pembela Allah. Lah, kalau dipikir-pikir dia sama Allah gedean mana sih kekuatannya kan gitu. Kan kadang suka lucu sama hal-hal pernyataan seperti itu ya. Dah, lanjut ya. Terus di sini ada sebuah hadis riwayat Muslim. Khuliqat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqat al malaikatu min nurin wa khuliqat al jannu min marijin min narin wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api murni tidak berasap. Artinya ya dari api neraka yang hitam gelap gitu ya. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Artinya ya sebelumnya sudah diterangkan bahwa Nabi Adam itu diciptakannya kan dari saripati tanah kan gitu ya. Lalu malaikat diciptakan dalam bentuk yang sangat besar ya, bahkan ada malaikat saking besarnya itu antara ujung telinga sampai ujung pundak itu membutuhkan 700 tahun cahaya. Kalian kalau pernah ke pasar malam atau tempat-tempat yang ada lampu yang nyorot, lampu tembak ke atas itu kan cepat itu ya, dari mulai dicetrekin sampai ke langit, sampai ke awan, tembus ke awan kan gitu, itu kan cepet banget. Nah bagaimana untuk membutuhkan 700 tahun cahaya? Kebayang gedenya segede apa kan gitu. Itu baru malaikat. Ya. Terus selanjutnya malaikat Jibril adalah pemimpin. Ya, terus selanjutnya
Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat, ya. Eh, Pokoknya pemimpin-pemimpin yang lainnya adalah Mikail, Israel, dan Israfil. Pokoknya yang nama yang akhir-akhirnya ada il. Nah, itu adalah pemimpin itu, ya. Itu. Terus ada juga sih nama manusia yang namanya Jibril ada, gitu kan. Ya, siapa? Ya Gabriel, Gabriel Batistuta. Nggak kalau pemain bola itu ya. Gabriel. Kalau orang apa? Orang baratnya itu Gabriel. Kalau gitu kan Jibril. Ada juga sih orang Indonesia yang namanya Jibril ada. Michael, Mikail, ya. Israel, Israel. Israfil apa tuh? Nggak tahu apa tuh. Banyak sekali ya nama-nama malaikat yang dijadikan sebuah nama kepada manusia. Terus gambaran malaikat. Nah, di sini ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang ketika malam hari membaca Quran, saking sahdunya, saking meresapinya membaca Quran, sampai-sampai malaikat itu turun. Ketika turun, kuda si sahabat tersebut itu apa namanya, jingkrak-jingkrakan gitu, jingkrak-jingkrakan. Udah gitu sahabat tersebut itu berhenti. Ketika berhenti, kudanya diam. Lanjutkan lagi bacanya, kudanya jingkrakan lagi, diam lagi, berhenti lagi gitu kan, berhenti lagi sahabat tersebut baca Qurannya. Terus si kudanya diam lagi sampai ketiga kalinya. Saking penasarannya, karena ada seorang sahabatnya juga yang tidur dekat dengan kandang kuda tersebut gitu. Itu dilihat, ternyata pas dilihat sama sahabat tersebut, kalau nggak salah sahabat Ubay kalau nggak salah namanya itu melihat gumpalan awan yang di dalamnya terdapat pelita yang bercahaya gitu. Itu kan itu kan aneh kan, kaget, itu apaan, sampai dia terbang lagi ke langit, terbang ke langit sampai tidak terlihat lagi oleh mata sahabat tersebut. Akhirnya beliau mengadukan kepada Rasul, kata Rasul, ya itu adalah malaikat gitu. Hebat ya orang baca Quran malam-malam gitu kan, saking syahdunya. Bukan malam yang nggak pakai malam-malam pakai toa gitu kan di masjid, enggak, bukan, itu nggak boleh, haram jadinya itu. Beliau sendiri dalam kamar gitu kan, syahdu enak gitu kan, berdekatan, berduaan dengan Allah, berbicara dengan Allah, sampai malaikat itu turun, kan enak ya. Kalau kita mau baca Quran yang malam-malam hari, yang ada setan yang masuk ya, kabur tuh, baru ada suara apa aja langsung kabur. Nah itu kita tuh ya. Oke, ini tanda-tanda turunnya malaikat. Ini di PDF tuh nggak ada ya. Ini saya masukin sedikit. Nah, tanda-tanda turunnya malaikat, yang pertama dinginnya atau gimana ya, adem lah, sunyi di malam hari itu pada pukul 12 ya, atau pukul 00.00 di malam hari. Nah ini pertanda dibukanya pintu langit ya, pertanda dibukanya pintu langit itu jam 00.00 malam hari ya. Selanjutnya itu berkokoknya ayam berkokoknya ayam sekitar jam 3 ya, jam 3 dini hari. Itu kalau kalian punya ayam terus kalian begadang, itu setiap kali jam 3 itu selalu berkokok, pas banget berkokok. Nah berkokok itu tandanya ya malaikat turun, karena ayam tuh melihat malaikat gitu. Malaikat turun. Beda dengan berkokoknya ayam jam 12 malam gitu kan. Nah itu mah bukan malaikat turun, tapi tandanya ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, itu tandanya. Terus tanda yang lainnya juga dingin, sunyi, terus udara dan si awannya itu kayak sedikit mendung tapi enggak gitu. Pokoknya sunyi lah, enak lah. Itu di pagi harinya itu, dan pada malam harinya pun sama. Itu malam isi, kalau dalam bahasa Sunda itu malam isi kali ya, nuzul Quran. Dan paginya itu ya gitulah, rasanya tuh enak, beda lah. Terus selanjutnya yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Nah keberadaannya malaikat dibuktikan dalam dalil nakli dan akli. Kalau dalam nakli
itu Al-Quran dan hadis ya. Kalau akli itu bisa dibuktikan beberapa alasan, di antaranya adalah pertama sampainya wahyu kepada Rasul ya, di antaranya yang sering datang kepada Nabi Muhammad gitu. Terus yang kedua dicabutnya roh, para makhluk, itu tandanya ya. Terus yang ketiga penjagaan manusia dari kejahatan jin dan setan. Malaikat itu menjaga, sebetulnya malaikat menjaga dari godaan jin dan setan, karena yang satu ini kan saling perang. Yang satu terbuat dari nur, yang satu terbuat dari nar. Mereka berperangnya dalam sebuah materi. Apa materinya? Tanah. Di mana tanah? Manusia. Makanya manusia itu berpotensi melakukan sebuah kejahatan, berpotensi melakukan sebuah kebaikan. Kalau sedang melakukan kejahatan, berarti yang lebih dominan setannya dibandingkan malaikatnya. Nah, ketika melakukan kebaikan, berarti yang sebaliknya ya, yang lebih dominan adalah malaikatnya dibandingkan jin atau setannya. Gitu. Mereka tetap berperang ya, berperang malaikat dan jin itu atau setan itu ya, berperang di dalam tubuh kita, itu selalu berperang gitu ya. Dan itu sampai akhir hayat kita seperti itu. Makanya kita harus selalu minta pertolongan sama Allah ya, jangan sampai lepas tuh. Selanjutnya dampak positif iman kepada malaikat. Yang pertama, gemar melaksanakan sholat berjamaah, karena orang yang sering melakukan sholat berjamaah itu apa namanya ya, kadangkala ada suara malaikat yang melakukan menjawab amin ya, menjawab amin ketika seorang imam membacakan surah akhir dari surah Al-Fatihah, waladhdallin amin. Kan kebayang ya kalau kita lagi berjamaah, atau misalnya berjamaahnya malam-malam, misalkan sholat isya jam 8 atau jam 9 dalam tengah perjalanan di sebuah masjid misalkan gitu ya, cuma bertiga doang kita berjamaah, ketika waladhdallin ternyata yang menjawabnya banyak, amin, kan kaget yo. Kan kaget itu. itu terjadi dalam sebuah riwayat seorang walinya Allah, seorang ahlinya Allah, seorang walinya Allah ya, ketika sholat di malam hari sendiri, ini sendiri, enggak sendiri, bertiga kalau nggak salah, bertiga dalam sebuah masjid, ketika beliau membacakan surah Al-Fatihah yang terakhir waladhdallin, yang menjawabnya amin banyakan gitu, dan itu dibenarkan oleh makmumnya gitu ya, banyakan yang menjawab. Makmumnya sedikit kaget, dan tapi mau gimana lagi, sedangkan sedangkan sholat sedang berlangsung. Setelah itu ditanya, setelah sholat selesai ditanyakan kepada beliau, ada yang menjawab banyakan, atau ya betul banyakan, mereka pada malaikat. Kan kaget tuh, itu apa namanya, makmumnya kan kaget. Itu yang luar biasa sekali ya. Ada terjadi di Indonesia gitu. Oke, di sini ada sabda Rasul, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minal malaikati ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jikalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya para malaikat itu pun mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Maka barang siapa yang membacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, tentu akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Kita belum pernah ya ketika membacakan waladhdallin diaminkan oleh para malaikat, itu belum pernah ya. Kalau belum pernah berarti dosanya belum diampuni, itu yang lalunya itu. Itu tandanya ya. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Oke, kita lihat udah berapa menit ini. 9. Set. Oke. Terus selanjutnya yang kedua, gemar berperilaku dermawan. Membelanjakan harta untuk kebaikan, seperti menyantuni anak yatim, fakir miskin, telantar, karena para malaikat selalu mendoakan mereka kepada orang-orang yang gemar berperilaku dermawan ya, sebagaimana sabda Rasul An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar
Allahumma ati mumsikan talafan, muttafaqun alaih. Para setiap pagi hamba Allah manusia, yaitu manusia ya, pasti disertai dua malaikat yang berdoa. Yang satu berkata, ya Allah, berikanlah penggantian terhadap orang yang gemar membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Sedangkan yang keduanya, ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang enggan membelanjakan hartanya untuk bersedekah. Kikir ya. Sedangkan malaikat lainnya berdoa. Itu kikir tuh. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, memang dalam Al-Qur'an untuk ini tolong dikasih tahu sama orang tua masing-masing ya. Ketika kita mendapatkan gaji atau orang tua kalian mendapatkan gaji misalnya 5 juta ya, 5 juta nih. Tolong sedekahkan, tolong disisihkan yang namanya nafkah dan sedekah. Kalau nafkah itu harta kita ya, sorry. Kalau nafkah itu ada hak orang lain di dalam harta kita. Ya, orang lain tersebut adalah anak yatim, fakir miskin ya. Ya, yang ibnu sabil yang segala macamnya itu. Terus yang keduanya sedekah. Kalau sedekah itu hak kita, harta kita itu diberikan kepada orang lain. Nah, gitu ya. Bisa dibedakan kan ya. Kalau nafkah hak orang lain yang ada di kita, ya, kalau sedekah hak kita diberikan kepada orang lain. Contoh 5 juta. Ketika 5 juta, misalkan ya, itu harus dikeluarkan berapa nafkahnya. Contohnya misalkan cuma 50.000 nafkahnya gitu ya, atau 100.000 lebih keren lagi, atau lebih keren lagi 1 juta, lebih keren lagi ya. Terus itu nafkah. Setelah nafkah kan berkurang kan uangnya jadi 4.800.000 misalkan, 4.800.000. Nah, setelah itu kita keluarkan lagi sedekahnya. Contoh sedekahnya mau 50.000 ya, 50.000 atau 100.000 lagi misalkan gitu. Berarti kan sisanya 4.700.000 ya, 4.700.000. Seakan-akan kan berkurang ya, seakan-akan berkurang uang kita, tetapi kata Allah sabar kata Allah. Sesungguhnya kebahagiaan akan datang di depan gitu kata Allah kan gitu. Cuman kebanyakan orang kalau kita dapat uang terus dibelikan HP tanpa menyisihkan yang namanya nafkah atau sedekah, ya pantas aja bentar-bentar HP-nya rusak, bentar-bentar HP-nya hilang ya, atau bentar-bentar apalah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita gitu. Kadang-kadang seperti itu, beli apapun tuh pasti seperti itu. Hati-hati ya, dibilangin tolong disampaikan sama orang tuanya kalau orang tuanya belum tahu gitu ya, ngeri juga, ada hak orang lain di situ. Takut azab Allah itu turun, hati-hati ya. Terus selanjutnya, gemar berperilaku menuntut ilmu. Oke, saya akan ngasih tahu perbedaan mana menuntut ilmu, mana menambah wawasan. Kalau menuntut ilmu itu seseorang murid itu betul-betul ta'zim terhadap gurunya, mengharapkan ridho daripada gurunya ya. Kalau mengharapkan seperti itu berarti menjadi murid dan diaku sebagai muridnya, lalu menjadikan tuntutan yang menjadikan belajar itu menjadi sebuah ilmu. Kan ilmu itu kan cahaya gitu ya. Cahaya yang ada di dalam hatinya si guru tersebut itu masuk ke dalam sanubari cahaya muridnya. Itu ilmu. Maka akan bermanfaat di suatu hari. Itu ilmu. Beda dengan wawasan. Kalau wawasan ya saya menyampaikan seperti ini kepada kalian, terus kalian dengerin, baca ya, melihat, dengerin, udah gitu udah selesai. Nah, itu wawasan gitu. Beda. Ya. Terus saya pernah memang secara pribadi pernah membedakan mana ilmu dan mana wawasan ketika kan saya pernah pesantren beberapa tahun gitu ya. Ketika menuntut ilmu itu betul-betul terasa bedanya dengan menambah wawasan. Beda banget. Ketika menambah wawasan, ketika di perkuliahan saya menambah wawasan hanya sebatas wawasan doang gitu. Tapi ketika menuntut ilmu menjadi ketika belajar tapi tujuannya menuntut ilmu gitu. Menuntut ilmu dengan sebuah ketakziman, sebuah penghormatan kepada guru, pokoknya takzim lah sama guru tersebut. Itu beda, rasanya itu beda gitu. Jadi seakan-akan si ilmu tersebut itu enak gitu. Susah digambarinnya gitu.
Nah, di sini ada hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Artinya sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya terhadap penuntut ilmu karena menyenangi apa yang dilakukannya, yaitu para pencari ilmu. Malaikat aja mendoakan gitu ya. Malaikat itu mendoakan kepada penuntut ilmu, bukan kepada penuntut wawasan. Bukan. Terus selanjutnya yang keempat, berperilaku gemar membaca Al-Qur'an. Di sini ada hadis riwayat Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmatu wa khafat humul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya bersama, melainkan turun ketenangan kepada mereka dan rahmat akan menaungi mereka. Malaikat mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang dimuliakannya. Wow, jadi artis akhirat nanti kita kalau sering-sering baca Quran ya. Baca Qurannya bukan karena ingin dinilai oleh guru, baca Qurannya bukan ingin takut karena orang tua, bukan seperti itu baca Qurannya gitu. Kalau dulu kan seperti itu ya. Kalau sekarang lah, tolonglah janganlah gitu, dinaikin lagi lah, dinaikin. Itu orang baca Quran, ya, bacanya aja meskipun dia nggak ngerti dapat pahala. Gitu. Kalau bagaimana dengan membaca, paham, dipakai, wah itu mantap itu. Cuman kan jarang ya, yang memakai itu susah ya. Oke, berapa menit nih? 7 menit. Oke. Terus selanjutnya yang kelima itu bersikap rendah hati. Ya, rendah hati. Kalau misalkan kita sudah tahu bahwa malaikat akan mencatat segala macam perbuatan kita, ya untuk melakukan hal-hal yang keras kepala, ya melakukan hal-hal yang negatif, itu akan ngerem gitu, akan ngerem karena kita sudah tahu bahwa malaikat itu akan mencatat segala perbuatan kita dan melaporkan kepada Allah. Ya rendah hatilah jadi orang, nggak usah pingin sok-sokan dibilang gitulah gitu ya. Janganlah, rendahin hatinya. Akhlaknya dipakai akhlaknya ya. Terus yang keenam, terdorong untuk menggali pengetahuan tentang malaikat. Malaikat kan dikarenakan kita sekarang sedang membahas tentang materi tentang malaikat, ya sedikit banyaknya mudah-mudahan terdorong tentang malaikat. Yang kemarin kita sudah bahas tentang malaikat, tuh ngebet banget ya tentang malaikat Azazil itu ya. Itu sedikit sekali yang tahu tentang pembahasan tersebut. Alhamdulillah nih kalian sudah tahu tuh. Terus yang ketujuhnya, berhati-hati dalam berbuat. Ya, berhati-hati dalam berbuat. Kalau kita melakukan apapun itu, tolonglah dicek dulu ini bagus enggak, ini baik enggak kepada orang lain gitu kan, bermanfaat enggak sama orang lain gitu. Perbuatannya jangan sampai menyakiti hati orang lain ya. Hati-hati mulutnya, hati-hati sikapnya ya, nggak boleh. Lebih baik diam daripada orang banyak bicara. Diam bukan berarti bodoh, enggak ya. Terus selanjutnya, giat dalam berusaha. Nah, bagi orang-orang yang sedang berbisnis, berusaha, dikarenakan tahu malaikat itu akan selalu mencatat dan tahu akan selalu mendoakan, dia akan selalu giat dalam berusaha dan positive thinking sama Allah. Mau itu besar, mau itu kecil, itu nggak peduli. Yang penting Allah ridho, dianya ridho, dikasih seperti itu sama Allah, gitu ya. Terus yang kesembilannya terdorong untuk selalu berbuat dan bersikap positif. Insya Allah anak-anak Mandua itu setelah mempelajari ini mudah-mudahan perilakunya itu berubah ya, yang tadinya selalu negatif itu menjadi berbuat positif ya, mudah-mudahan. Begitu, udah selesai sampai sini. Bila ada yang bertanya silahkan ditanyakan ya, kalau nggak ada ya nanya aja, kalau nggak ada gitu ya.
Baik, ila liqa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.